Puji syukur 642. 642. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Kau relakan jiwa raga demi Allah yang esa. Kau berjuang pantang mundur tiap saat dan tempat. Engkau siap siang malam melakukan cita Tuhan. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Eukaristia pada hari Jumat pertama hari ini di tahun baru tahun 2026. Pas juga di tanggal-tanggal muda, pas tanggal 2. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diperkenankan untuk boleh memasuki tahun 2026. Dan pada kesempatan ini kita datang di hadapan Allah untuk terus-menerus membuka hati kita sebagaimana Allah membuka dirinya kepada kita. Hadir dalam diri Putra Yesus Kristus dan persembahkan seluruh hidupnya untuk senantiasa mau dan ingin supaya kita manusia yang seringkali jatuh ke dalam dosa dan dalam situasi dosa boleh dipulihkan kembali dan kembali bersatu sepenuhnya dengan Dia. Keterbukaan hati itu akan kita ungkapkan dan nyatakan pada kesempatan ilot penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus. Yang nanti Sakramen Maha Kudus itu saya akan tetap letakkan di atas altar. Bagi mereka yang masih mau tinggal berdoa, dipersilahkan. Pada hari ini gereja memperingati sesuatu peringatan wajib Santo Basilus Agung dan Gregorius, di mana kedua tokoh ini mempertahankan kebenaran iman, lewat pengetahuan dan keyakinan yang dimilikinya. Mereka berdua boleh menyatakan Allah dan menyatakan sesungguhnya kepada kita Allah yang kita sembah dalam diri Putra Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Maka mari saudara-saudari, di hadapan Allah kita hening menyadari diri kita, mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Selain kita mempercayakan diri kita, membuka hati kita di hadapan Tuhan, kita membawa juga dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang ingin kita doakan, utamanya yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, bersama dengan Pastor Gregorius Marlan yang merayakan hari ulang tahun. Semoga dalam seluruh tugas sebagai imam studi di Roma sungguh semakin mendapatkan apa yang menjadi pengharapan
oleh keuskupan, dan juga kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah utamanya, bersama keluarga. Anak-anak mendoakan Oma Maria Pongo yang sementara dirawat di rumah sakit Primaya, dan juga mendoakan seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya Ibu Hana Ie Beng Hyang yang telah berpulang 10 tahun yang lalu. Mari kita hening sejenak. Kita membuka hati kita, mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dosa-dosa kita. Dan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihani
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menerangi gerejamu dengan teladan dan ajaran Santo Basilius dan Gregorius Uskupmu. Semoga dengan rendah hati kami mendalami kebenaran-Mu dan dengan setia mewujudkannya dalam cinta kasih. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa yang menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa yang menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Refrain: segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya dan lengannya yang kudus. Refrain: segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Refrain: segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi
telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Refrain, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan pengantaran para nabi. Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia? Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, sekali lagi selamat tahun baru bagi kita semua. Hari ini hari kedua di tahun baru tahun 2026 dan kita umat beriman Kristen di seluruh dunia memperingati kedua tokoh iman teladan di dalam gereja yang perjuangkan hidup imannya untuk sungguh menanamkan di dalam dirinya keyakinan, kepercayaan, pengakuan akan Yesus sebagai anak Allah, dan dengan demikian Dia akan mengantar kita untuk sungguh kembali bersatu dengan Allah Bapanya, yaitu Santo Basilus Agung dan Santo Gregorius dari Nasiense. Gereja mensyukuri, menghormati, dan memperingati, merefleksikan dan belajar dari iman, kesaksian hidup, dan partisipasi mereka di dalam pelayanan. Sehingga belajar dari itu, kita diajak untuk belajar dari Yohanes Pembaptis bekerja untuk nama Yesus Kristus. Seperti Yohanes Pembaptis, kedua tokoh ini tidak mewartakan keunggulan diri mereka. Ketika orang Yahudi bertanya kepadanya tentang identitas, kuasa, dan pewartaannya, Yohanes Pembaptis dengan tetap rendah hati mengatakan bahwa ia bukan Mesias. Ia hanya bekerja untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis tidak sekedar membedakan dirinya dengan Kristus Yesus. Ia menjelaskan tugas, misi, dan pengabdian, komitmen, iman, dan penyerahan dirinya dalam pelayanan. Ia tidak bekerja untuk cari hormat, penghargaan diri, pengakuan, pujian, kebutuhan akan apresiasi diri. Ia tetap menjaga hati, motivasi, niat, komitmennya untuk menjadi pelayan dan pemberi kesaksian untuk Tuhan yang lebih besar dari dirinya. Saudara-saudara terkasih, orang yang mencari kehormatan diri, kekuasaan, dan pujian dalam pelayanan oleh Yohanes dalam suratnya tidak lain adalah kelompok anti-Kristus. Kelompok yang melawan Kristus dan mengambil alih tugas misi Kristus itu untuk diri mereka sendiri. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itulah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama pada kesempatan ini, Yohanes menasihati jemaat perdana untuk tetap setia dalam pengajaran-pengajaran yang diterima dari awal, karena hanya dengan itulah mereka memelihara kesatuan erat dengan Bapa dan Anak sendiri. Ia menasihati mereka untuk mewaspadai penyesatan. Ia mengingatkan bahwa justru dengan pengurapan yang telah diterima, mereka harus tetap setia pada pengajaran iman yang benar dan yang mereka terima dari awal. Yohanes mengingatkan mereka bahwa salah paham, pemahaman yang menyimpang, dan berusaha untuk menonjolkan diri sendiri dan percaya pada pengajaran-pengajaran baru yang menyesatkan dan untuk kemegahan diri sendiri, itulah yang berbahaya, menggorgoti iman dan keyakinan.
iman dan kesaksian hidup dari Yohanes Pembaptis, nasihat Santo Yohanes, kesaksian hidup Santo Gregorius Agung dan Gregorius dari Nasienza adalah bahan refleksi tentang apa yang mestinya kita lakukan di tahun 2026 ini, yakni bekerja dengan motivasi untuk melayani Kristus, bukan untuk mencari pengakuan dan pujian bagi diri. Maka kita wajib waspadai penghayatan, penyimpangan dalam seluruh kehidupan kita. Dan lewat itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya kira tidak ada cara lain untuk semakin memaknai hal ini, bahwa sebagaimana Allah membuka dirinya lewat kesediaannya untuk mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia yang tidak berdaya, menjadi manusia yang berada dalam situasi lemah dan tidak berdaya. Melalui Bunda Maria hal itu dinyatakan lewat kehadiran putranya. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, secara konkret penghayatan hidup iman kita, di mana kita selalu datang di hadapan Tuhan lewat keterbukaan hati Allah lewat sakramen Maha Kudus. Maka moga-moga di awal tahun ini dengan datang di hadapan Tuhan lewat ketenangan dan keheningan kita di depan sakramen Maha Kudus, lewat perayaan Ekaris yang kita rayakan pada kesempatan ini, kita pun akan semakin teduh untuk memperjuangkan hidup dan menaruh pengharapan moga-moga rencana harapan kita di tahun 2026 ini boleh kita lalui dengan baik sesuai dengan harapan iman kita untuk selalu mau dan ingin memuji dan meluhurkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita hening sejenak. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya dan merefleksinya dalam seluruh kehidupan kita, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah berdoa kepada Allah yang menghendaki supaya setiap manusia di dunia ini menerima kabar baik tentang Yesus Penyelamat. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, semoga segala bangsa memuji Engkau. Tuhan, semoga segala bangsa memuji Engkau. Bagi semua orang yang telah dipanggil Allah untuk menuai bersama Kristus di kebun anggur Tuhan. Ya Bapa, semoga cita-cita para penuai tetap berkobar, semangat pelayanan mereka tidak mementingkan diri, dan semoga iman mereka tidak guncang, terutama ketika menghadapi realitas yang membuat mereka harus berhadapan dengan realitas tersebut, sekalipun realitas itu harus mengorbankan perasaan, mengorbankan pelbagai macam yang bisa dikorbankan,
tetapi kami percaya bahwa bersama Tuhan kami akan tetap kuat. Marilah berdoa, Tuhan segala bangsa, bagi mereka yang telah membaktikan diri kepada tugas pengembangan masyarakat. Ya Bapa, semoga mereka yang telah melibatkan diri demi pengembangan masyarakat tidak kehilangan semangat bila dicurigai dan mengalami perlawanan. Semoga karya mereka merupakan sumbangan bagi tumbuhnya masyarakat yang lebih berbahagia, dan semoga berkat usaha mereka Injil diberi wajah manusiawi pada masa kini. Marilah berdoa, Tuhan, semoga segala bangsa memuji Engkau. Bagi semua gereja dan semua pewarta Injil, ya Bapa, semoga gereja mewartakan Kristus kepada dunia, tidak dengan memaksa atau tidak dengan memakai kewibawaan atau mencari popularitas sehingga mengorbankan orang lain, melainkan dengan pelayanan yang rendah hati dan tulus hati dan sungguh-sungguh membawa warta gembira bagi setiap orang tanpa membeda-bedakan sesama yang dilayani. Marilah berdoa, Tuhan, semoga segala bangsa memuji Engkau. Bagi umat di paroki-paroki dan semua komunitas Kristiani, ya Bapa, semoga kami semua tidak menutup telinga terhadap seruan kaum miskin, serta rakyat yang hina dan tertindas, dan semoga kami tidak menolak untuk menolong mereka. Marilah berdoa, Tuhan, semoga segala bangsa memuji Engkau. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama hamba-Mu Pastor Gregorius Marlan yang hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Semoga saudara kami ini senantiasa Tuhan anugerahi kesehatan, terutama dalam masa studi yang dijalani, sehingga ia tetap semangat dan pada waktunya karena segala kerendahan hatinya boleh menyelesaikan studi dengan baik yang kembali dibaktikan untuk pelayanan dalam Keuskupan Agung Makassar. Kami juga berdoa bagi Oma Maria Ongo yang sedang terbaring di rumah sakit, dan juga saudara-saudari kami yang lain. Ya Tuhan, hadirlah bersama mereka, anugerahkanlah kepada mereka kekuatan dan semangat. Semoga hamba-hamba-Mu yang sakit beroleh kekuatan daripada-Mu, dan moga-moga oleh kemurahan-Mu Engkau menganugerahkan rahmat kesembuhan kepada mereka. Marilah berdoa, Tuhan, semoga segala bangsa memuji Engkau. Kami berdoa untuk keselamatan almarhumah Ibu Hana Eibeng Heang yang telah Engkau panggil 10 tahun yang lalu. Semoga hamba-Mu ini Engkau bersihkan dari segala dosa dan Engkau perkenankan bergabung dalam persekutuan para kudus. Dan seluruh keluarga yang sedang bersiara, Tuhan pelihara, Tuhan berkati dalam peserahan ini. Marilah berdoa, Tuhan, semoga segala bangsa memuji Engkau. Mari kita sejenak kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan.
Ya Bapa, inilah doa kami yang kami persembahkan kepadamu melalui Yesus Kristus Putramu penyelamat kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Nyanyian persiapan persembahan dari Puji Syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan umat-Mu ini. Semoga korban yang dipersembahkan demi kemuliaan-Mu untuk menghormati Santo Basilius dan Gregorius, Engkau jadikan berkat bagi kami demi keselamatan kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyertakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur 457. 457. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan segera. Kabar baik cemerlang, lahir Kristus Sang Terang. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, maut pun diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita surga bergema, lahir Raja mulia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, berkat Yesus Putramu, sabdamu sampai kepada kami. Semoga kami dapat menyelami apa yang Kau kehendaki dalam persyarahan hidup kami sampai kehidupan kekal. Semoga di sepanjang tahun ini, tahun 2026, kami semakin terbuka terhadap sapaan sabdamu, kehadiran dalam seluruh hidup kami, terlebih dalam karya, sehingga dalam semuanya itu Tuhan, Engkau yang kami muliakan, sehingga berkat-Mu pun semakin melimpah bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan lanjutkan dengan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus, dan sesudah berkat penutup nanti lewat Sakramen Maha Kudus, Sakramen Maha Kudus akan tetap kita tahtakan di depan altar, di atas altar. Bagi mereka yang masih mau tinggal untuk berdoa, silakan berdoa. Nanti malam sesudah tidak ada lagi yang berdoa, baru kami simpan Sakramen Maha Kudus.
Ya Allah yang besar, Kudus, 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 Kau lestari, hormat syukur bagimu dalam hosti kudus. Ya Allahku, pandanglah umat-Mu, segarkanlah dengan karunia-Mu. Kudus, 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 Kau lestari, kudus, hormat syukur bagimu dalam hosti kudus. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan semua bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita doakan bersama pembaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Halaman 9. Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami mau masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghinakan perintah-perintah-Mu dan mungkir daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapanya, jangan sampai binasa karena kekusahan dan kegelaparan. Hendaklah Engkau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah,
atau terpisah karena cedera. Pulangkanlah mereka ke pelabuhan kebenaran dan supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gerejamu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berilah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini. Kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita buka hati kita di hadapan Allah lewat sakramen Maha Kudus di depan kita pada kesempatan ini yang di atas altar di mana korban Kristus selalu dihadirkan. Kita bawa dalam seluruh pemenungan kita, harapan-harapan kita depan sakramen Maha Kudus. Moga-moga sepanjang tahun ini sungguh kita boleh berkenan kepadanya. Juga tugas, karya dan pelayanan boleh semakin berkenan kepada Allah Bapa di surga. Kita hening sejenak. Allah adalah terang
dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Kita doakan terakhir dari 14 sebelum tantum ergo. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah kita berdoa. Yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasih-Mu atas nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cedat ritui preste fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti apud troque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu demikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan lewat sakramen Maha Kudus di awal tahun ini.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah darahnya yang maha mulia. Terpujilah Yesus dalam sakramen. Terpujilah Allah, Roh Kudus penghibur. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef mempelai yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudusnya. Nyanyian perarakan keluar dari Madabakti 499.